Hello, Pisces. Welcome back to my channel. Aku udah lama banget enggak posting ya. Sorry, karena banyak sekali aktivitas yang memang tidak bisa aku tinggalkan, atau apa ya, intinya aku belum bisa fokus reading gitu ya. So guys, hari ini kita akan reading buat kamu untuk minggu kedua. Untuk yang punya zodiak Pisces ini ngumpul. Em, aku rindu banget sama kalian. Kalian rindu nggak sih sama aku nih? Untuk Pisces ya. Oke. Kayaknya minggu kedua ini tuh banyak hal-hal baru sih yang kamu terima ya. Mungkin punya teman baru, punya kenalan baru. Tapi di sini kalaupun ada kenalan baru, ya memang kita senang, tapi bukan berarti kita harus begitu percaya. Itu juga jangan terlalu berlebihan ya. Karena nampaknya jika kita bertemu orang baru tuh memang harus bisa menyesuaikan dulu. Kita kan nggak tahu ini orang tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi kita tuh diajak untuk menyesuaikan. Jangan meninggikan omongan kita. Jangan kayak membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat dibicarain ya. Karena nanti kesannya mereka akan ilfeel sama kita gitu ya. Atau kalau kita secara tidak langsung memperlihatkan kelemahan kita, nah bisa jadi ini bisa jadi peluang dia buat manfaatin kita. Jadi jangan gegabah, jangan ceplos-ceplos dulu sama orang baru, karena ini memiliki potensi yang belum tentu baik buat kamu gitu ya. Intinya ya baik yang sewajarnya, jangan terlalu over ya. Oke. Kita lihat lagi untuk Pisces di minggu kedua ini. Untuk Pisces di minggu kedua ini, coba kita lihat. Aku udah nggak shuffle kayak gini lagi, kayak susah gitu guys. Pusing, 1000 pusing, kerjaan banyak banget. Masih aja dimarahin sama bos ya, ini tambah pusing ya. So untuk Pisces yang merasakan situasi ini, dimana kamu udah berusaha memaksimalkan kinerja kamu, tapi nggak tahu kenapa hasil dari kerjaan kamu tuh masih dicacat nih sama bos kamu, masih dikomentarin terus nih gitu ya. Nah di sini anggap aja ini tuh alarm, ini tuh pengingat buat kita kalau mungkin memang kinerja kita tuh harus ada perbaikan, harus ada yang dikoreksi lagi kayak gitu. Menurut kita emang udah bagus nih, tapi belum tentu menurut orang lain bagus. Jadi kita mungkin harus belajar lagi gimana caranya agar kerjaan kita bisa baik, bisa maksimal kayak gitu. And then kalaupun kerjaan lagi banyak banget, ya emang kadang kita ngerasa jenuh ya, kita ngerasa malah males gitu karena banyak kerjaan. Ini kenapa? Karena kita pikirannya tuh pengen cepet kelar. Nah kalau kita pengen cepet kelar tuh kayak bawaannya tuh kerjanya kurang baik ya, kurang maksimal. Jadi di sini ubah mindset kita. Kalau kerjaan lagi banyak banget, ya ini tuh adalah ini ya rezeki kita, ya kita harus kerjainnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, harus kita kerjakan dengan teliti, dengan fokus kayak gitu ya. Nah dengan begini kita akan bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang kurang diinginkan. Beda lagi kalau kita tuh ceroboh, ya nanti kerjaan kita
nggak beres juga ya. Ya mungkin bisa dikatain beres, tapi belum tentu itu baik gitu. Oke, kita lihat lagi untuk Pisces di minggu kedua ini. Pisces di minggu kedua ini. So guys, untuk teman-teman Pisces, kalau mungkin dari pekerjaan lancar, pasti keuangan bisa dijamin lancar juga sih ya. Nah, dengan kelancaran dari keuangan kita di sini diajak untuk bisa menerapkan hidup hemat nih. Gak tahu kenapa yang terbaca kayak gini. Nah, bisa jadi gini, kedepannya kita kan belum tahu ada kebutuhan apa, ada planning apa ya, kita kan belum tahu karena hidup itu misteri ya besok itu. Nah, jadi di sini kita diajak untuk bisa menghargai uang kita karena itu adalah jerih payah kita. Sebaiknya ditabung, sebaiknya diinvestasikan, dan kalau memang kita harus ngeluarin duit ya keluarkan, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sekali-kali mengeluarkan duit untuk hal-hal yang cuma-cuma ya, karena ini akan membahayakan kondisi keuangan kamu di minggu kedepannya. Jadi minggu ini ya harus fokus sayang ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single di minggu kedua. Untuk kamu yang single di minggu kedua ini. Untuk teman-teman Pisces ya, untuk Pisces, kalau kamu udah enggak diharapkan lagi, terus kamu masih aja ngeyel nunggu dia peka karena perasaan cintamu, ini tuh kebalik sayang. Harusnya kamu yang peka. Dia tuh udah gak mau sama kamu. Jadi ngapain kamu masih berharap? Itu hanya akan membuang-buang waktu. Itu hanya bikin kamu sakit sendiri. Oke? Jadi kita harus bisa sadar di sini. Sadar kalau seseorang yang kita tuju itu emang udah nggak ngarepin kita. Ya udah, kita pun juga harus sadar nih, putar haluan, pergi. Nggak usah ngarepin lagi. Ya. Kadang ada ya kalau kita itu ini sebagian dari kita maksudnya suka sama seseorang, tapi kita itu ini ya kayak ngejar terus, dianya kok gak peka ya, kita mikirnya kayak gitu. Bukan dia yang gak peka, kita yang harusnya tuh harus peka ya. Ya dia mungkin gak tertarik sama kita atau gak tertarik lagi, ya udah ngapain juga dipertahanin ya kan. Itu aja. Sekarang kita bahas buat kamu yang saat ini sudah berpacaran. Oke, aku ngerasa di sini ada hubungan yang direstui. Nah, kalau ini direstui beneran, cepet saset aja, karena dari keluarga pun udah kasih lampu hijau. Terutama buat Pisces yang mungkin ada pasangan Taurus, Virgo, Capricorn, atau Cancer, atau Pisces Scorpio juga, ya kan? Nah, kalau ada lampu hijau dari keluarga, mending langsung satset aja sayang ya. And then di situasi lain aku menangkap ini ya, ada beberapa dari kalian, entah kamu atau si dianya, sesuaikan dengan gender kalian, mungkin ada yang lagi hamil sih ya, yang lagi hamil, dan dengan adanya ini, maka keluarga tuh pengen dipercepat aja gitu ya. Nah ini bisa jadi nggak apa-apa ya, yang penting dianya tanggung jawab gitu, tapi cuma segelintir aja ya, bukan semuanya. Sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah nikah. Buat kalian yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi
kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Untuk Pisces yang berpasangan, untuk kamu yang berpasangan, aku ngerasa di sini tuh Pisces ini banyak banget godaan ya, banyak banget ujian dalam rumah tangga kalian. Tapi di sini tergantung kalian nyikapinya. Misalnya kamu ya, kamu tahu nih ada orang-orang yang menggoda kamu, suka sama kamu. Nah, mungkin kamu terbuai juga dengan mereka. Kalau kamu ngikut mereka, hubungan kamu hancur. Tapi kalau kamu bisa ngehandle diri kamu dan tetap berusaha setia sama pasangan, hubungan kamu akan baik-baik saja di sini. Gitu. Kamu tim yang mana nih? Oke, jadi intinya gini ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kalau kitanya bisa fokus, kitanya juga mau berusaha untuk bisa mempertahankan yang terbaik, ya semuanya akan tetap baik. Tapi kalau kitanya aja nggak respect, terus kayak bodoh amat, putus asa, ya hancur di sini. Apalagi kalau kita lagi ada ujian nih, ujian perekonomian atau ujian masalah entah apa. Kalau kita kayak putus asa, ini kacau. Tapi kalau kita fokus, kita belajar untuk bisa nyikapinya gimana, kita nyelesainnya gimana. Nah, ini ada potensi yang baik, tapi emang harus sabar karena semua itu butuh proses ya. Oke, untuk Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Dan terima kasih sudah nemenin. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman semuanya.